Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raja, NPM 1908260157. Izinkan saya mempresentasikan minmap saya eh, pada blog Respiration yang berjudul saya ambil PPOK. Izin saya share screen terlebih dahulu. Izin share screen ya. Nah, baiklah, izinkan saya menyampaikan. Saya zoom terlebih dahulu, mulai dari pendahuluan. Nah, sebetulnya apa itu PPOK? PPOK itu kan untuk pendahuluan sendiri itu merupakan salah satu penyakit yang memiliki beban kesehatan tertinggi di dunia di WHO dan dalam Global Status of Communication Disease pada tahun 2010 kemarin. Itu mengkategorikan PPOK dalam empat besar penyakit yang tidak menular, tapi yang memiliki angka kematian yang tinggi setelah penyakit kardiovaskular, keganasan, dan diabetes. Nah, Gold Standard Report 2014 itu menjelaskan bahwa biaya untuk kesehatan yang diakibatkan PPOK itu 56% dari total biaya yang harus dibayar untuk penyakit respirasi. Nah, biaya yang paling tinggi itu biasanya disebabkan kejadian ekserbasi dari penyakit ini, penyakit-penyakit lainnya. Nah, untuk definisi sendiri itu PPOK itu kan penyakit paru obstruksi kronik berkepanjangan, yaitu adanya keterbatasan aliran udara yang persisten dan progresif atau adanya hambatan aliran udara di saluran napas kita yang menyebabkan inflamasi kronik dan dan yang biasanya itu disebabkan oleh kebiasaan kita merokok dalam waktu yang lama. Kemudian si PPOK ini biasanya didasarkan pada respon imun inflamasi bawaan dan adaptif itu terhadap pengiriman kronis dari merokok. Bronkitis akut dan emfisema merupakan kondisi umum yang menjadi penyebab terjadi PPOK tersendiri. Nah, di sini ada gejala-gejalanya yang bisa kita lihat. Ada napas tersengal-sengal, biasanya terutama melakukan aktivitas fisik. Kemudian batuk tidak kunjung sembuh yang dapat disertai dahak. Kemudian berat badan yang menurun, dia ada mengi atau sesak gitu. Kemudian dia nyeri dada, lemas, dan pembengkakan di tungkainya. Nah, untuk klasifikasi sendiri itu untuk klasifikasi sendirinya itu PPOK itu kan berdasarkan dari hasil pengukuran PFV1 dan PVC dengan spirometri setelah pemberian bronkodilator. Nah, itu dibagi menjadi eh, gold standar 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, untuk pengukuran spirometri itu biasanya dia memenuhi kapasitas udara. Biasanya dikeluarkan secara paksa dari titik inspirasi maksimal, eh, a- atau yang bisa disebut tadi PVC, Forced Vital Capacity. Nah, kemudian kapasitas udara itu dikeluarkan pada detik pertama, yaitu PEV, Forced Expressive Volume in Second, PEV, VFP1. Dan rasio keduanya itu pengukuran tersebut menjadi FEV1 dan FVC1. Kemudian untuk pada pasien VAP1 di bawah 0,7, biasa goal satunya itu ringan, di mana VAP1 itu di atas 1, maka 80% prediksinya. Biasanya dia ini gejalanya itu batuk kronis pada tahap 1 ini. Tapi sudah memproduksi sputum, biasanya ini tidak sering. Kemudian ada goal 2 sedang 50%. Itu di bawah 80%, di bawah 80% prediksinya, yaitu dia sudah mengalami gejala batuk kronis, produksi sputum kan, sesak napas. Kemudian pada tahap ketiga itu 30%. 30% itu di bawah 50% VAP-nya prediksinya. Biasanya itu gejala udah sesak napas yang berat, penurunan aktivitas, kemudian dia rasa lelah, kemudian banyak serangan, semakin sering dan berdampak pada kualitas hidup pasien. Kemudian ada goal 4, sangat berat, VAP1 di bawah 30%. Biasanya ini udah adanya tanda-tanda gagal napas atau gagal gagal jantung dan ketergantungan oksigen. Nah, untuk faktor risikonya sendiri itu eh, ada etiologinya. Nah, biasanya ini yang kita bilang tadi itu ada kebiasaan merokok yang lama dan dia lama
dari banyaknya hisapannya, kemudian dilihat dari usia mulai merokoknya, apakah dari kecil, kemudian berapa jumlah perokok yang dia hirup. Kemudian kita hitung menggunakan IB atau indeks Brickman. Kemudian dia apakah dia riwayat terpapar polusi udara, usia, memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan, atau riwayat terpapar tembakau, ganja atau cerutu. Kemudian faktor resiko itu sendiri itu dia faktor genetik bisa dari eh, genetik dari orang tua atau dari lingkungan, kemudian usia, jenis kelamin, pajanan terhadap gas atau bahan kimia, atau infeksi berulang di saluran napas atau kebiasaan merokok. Nah, untuk patofisiologi sendiri ini, PPOK itu kan merupakan yang disebabkan karena adanya peradangan pada saluran pernapasan di parenkim paru dan pembuluh darah paru yang terjadi karena stress oksidatif dan ketidakseimbangan protase antiprotase biasanya disebabkan oleh paparan asap rokok atau dari polusi polusi udara yang terjadi di dalam atau dalam luar ruangan. Nah, PPOK ini terjadi karena di dinding luar saluran napas itu mengalami peningkatan formasi folikel limfoid yang menyebabkan penebalan pada saluran napas. Sehingga dia terjadinya retraksi pada jalan napas kita, menyempit jalan napas kita. Kemudian prosesnya itu akan mengakibatkan perjalanan napas kita mengkecil dan berkurang akibat tertumpuknya eksudat inflamasi pada mukosa itu, tertumpuknya nikotin pada saluran pencernaan kita, saluran napas. Nah, baiklah, untuk diagnosisnya itu bisa kita anamnesis pasiennya, seperti kita tanya keluhannya, Bapak ini merokok udah berapa lama, apakah lingkungan Bapak ini banyak asap, Bapak tinggal di mana, kebersihan Bapak gimana. Kita tanya secara lengkap, sampai kita tanya riwayat penyakit terdahulunya, riwayat penyakit kebiasaannya, apakah udah berobat. Seperti kita tanya ini kebiasaannya nih, menyiapkan rokok, bebas perokok. Nah, kemudian setelah kita anamnesis, kita minta izin kepada pasiennya melakukan pemeriksaan fisik. Kita lakukanlah vital sign mulai dari suhu, nadi, pernapasan, dan ini tekanan darah. Kemudian kita lakukan head to toe mulai dari atas sampai bawah. Kita lakukan ekstremitas atas sampai ekstremitas bawah. Kita inspeksi, kita palpasi, alkustasi. Kita lihat apakah ada kelainan, baru kita raba. Kita pakai ini, kita alkustasi, kita dengarkan suara jantungnya. Kemudian apakah ada mengi dia sesak. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tersebut, nah kita akan melanjutkan pemeriksaan penunjang. Kita minta izin pasien-pasiennya apakah pasiennya bersedia apa enggak. Kemudian kita minta pemeriksaan penunjang seperti darah rutin, nanti dijumpai HT meningkat. Kita minta paru, spirometri, radiologi, mikrobiologi sputum atau segaris darah. Nah, untuk diagnosis banding sendiri ini kita minta nanti ada asma bronkial, tuberkulosis paru, bronkiasis, kistik perebus segala jantung, embolsi paru. Dan tata laksana sendiri ini farmakologinya ini kita gunakan obat-obatan untuk PPOK itu berupa inhaler, yaitu kita kasih nanti bronchodilator misalnya di rumah sakit, bisa juga di rumah seperti salbutamol, salmeterol, dan terbutalin. Biasanya kita berikan juga kortikosteroid untuk fluticasone, budesonide. Nah, untuk non farmakologi kita berikan si pasien itu kita suruh dia terapi oksigen, tarik napas panjang, bangun subuh, hirup udara segar, kemudian rebels paru, pembedahan, batu efektif, keluarkan dahak-dahaknya. Nah, untuk komplikasi dan prognosis sendiri, ini ada infeksi saluran pernapasan, ada infeksi saluran pernapasan, pneumotoraks spontan, dyspnea, hypoxemia, asidosis respiratori, kor pulmonal, diabetes, demensia, pneumonia, depresi, dan cemas. Kemudian untuk prognosis sendiri ini biasanya dia tergantung pada keparahan dan penyakit dari faktor risikonya itu, mulai dari usianya tadi, merokoknya, dan kesehatan secara keseluruhan. Biasanya untuk PPO ringan, itu dapat menjalani kehidupannya yang aktif dan produktif dengan perawatan yang tepat. Nah, untuk yang sedang itu dia mengalami keterbatasan aktivitas dan membutuhkan oksigen tambahan. Kemudian untuk yang berat ini, dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Dia udah mengalami kesulitan bernapas, bahkan istirahat dia membutuhkan perawatan di rumah sakit, terganggu istirahatnya. Untuk edukasi untuk dan pencegahan pada PPOK sendiri ini, itu biasanya kita berikan edukasi untuk supaya pasiennya kita pahami tentang apa itu PPOK, gejala PPOK, kenapa bisa Bapak terjadi kena PPOK gini. Kemudian kita hindari asap rokok, kemudian vaksinasi flu tahunan dan vaksinisasi pneumonia rutin. Kita suruh pasien mencuci tangan bersih sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian menggunakan alat pelindung, bekerja di tempat hindari asap dan gas, istirahat tidur yang cukup.
kita suruh pola makannya teratur, gizinya lengkap, seimbang. Kemudian kita suruh mengelola stres dan olahraga rutin setiap 30 menit. Nah, jadi kesimpulan PPK itu PPK itu disebabkan oleh seseorang yang telah memiliki penyakit bronkitis, kronik, emfisema, dan bahkan bagi perokok aktif maupun pasif. Nah, biasanya penyakit ini bisa dicegah dengan obat dengan cara si pasien itu harus mengikuti perintah dokter dan berhenti merokok. Jika melanggar, bahwa si pasien berujung dengan penyakit jantung dan penyakit komplikasi lainnya dan akan menyebabkan kematian. Dan si pasien ini bisa kita rehabilitasi medis jika merokok dan jangka panjang. Biasanya seberapa banyak isapan batang rokoknya kita suruh berhenti. Jadi ini untuk referensi saya. Billahi wastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.